Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal safety riding. Sebenarnya ilmunya dari mana sih safety riding itu? Jadi kita akan bahas soal dasar-dasar apa yang bikin safety riding itu jadi punya kesimpulan bahwa kita harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Dan penulis nggak pakai acuan cuma untuk lokal ya, tapi internasional juga. Soalnya apa? Karena yang lokal itu banyak ngawurnya, nggak jelas tujuannya apa. Ditanyai itu sumber ilmunya dari mana, kabur semua penulis. Ya kalau yang dari Honda jelas ya, Honda. Yang dari AHM itu jelas sumbernya dari Jepang, dan penulis tentu aja nggak bisa tanya langsung ke Honda Jepang, nggak punya akses, nggak bisa tanya gimana gitu, nggak bisa. Ya terutama ya yang jadi masalah itu karena banyak ajaran dari safety riding Indonesia itu yang nggak jelas, yang aneh, yang kalau diterapkan itu justru malah membahayakan. Soalnya apa ya, waktu praktek safety riding itu kita nggak diomongi mengapa alasannya kok nggak boleh melakukan ini, nggak mempraktekkan ya. Jadi kita nggak ditunjukkan salahnya, tapi cuma ditunjukkan gimana yang benernya. Tapi ya itu pun nggak maksimal ya. Seringkali demonya juga dilebih-lebihkan. Jadi penulis pengen bahas ini soalnya kok ada yang ngomong penulis ini goblok, ajaran safety riding itu harusnya bener, ajaran safety riding itu yang paling bener, paling pinter. Ya terserah lah wis, itu mungkin orang nggak pernah naik motor paling ya. Soalnya apa ya, kita kalau penulis ngomong soal safety riding itu soalnya berdasarkan pengalaman penulis, yang terutama itu apa, soal rem depan lah. Rem depan ini ada banyak ya, banyak alirannya macam-macam, nggak cuma satu tok. Ada yang kalau ngerem depan tok, utama paling depan, belakang itu nggak perlu. Ada juga ngomong belakang itu belakangan, maksudnya setelah ngerem depan baru rem belakang, cuma untuk penyeimbang aja. Terus ada yang barengan depan dan belakang sekaligus disamakan. Ada yang belakang dulu baru depan, setelah itu depan yang dimaksimalkan. Penulis termasuk yang terakhir ini ya, karena penulis sudah pernah merasakan kalau ngerem barengan gimana, kalau ngerem duluan gimana, ngerem depan duluan gimana. Ya dari pengalaman penulis ya, sudah cukup lama ya, puluhan tahun. Dari pengalaman penulis itu ngerem belakang dulu itu lebih mantap, mau motornya motor apapun. Terus apa lah, kok yang Inggris ngomong depan dulu,
atau depan tok. Ya apa ya, gimana ya, yang ngomong depan tok itu sepertinya karena ajaran masa lalu. Jadi disebut ngerem depan dulu itu ajaran sudah mulai dari zaman 40 tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Nah perhatikan ya, puluhan tahun yang lalu apa sudah ada rem cakram depan? Nggak ada. Zaman dulu itu adanya cuma rem tromol, nggak ada rem cakram. Dan penulis itu beruntung ya, pernah punya motor dengan rem depannya tromol. Ada Supra, ada Bajaj, ada ya pernah mengalami yang motor lagi juga, cuma lupa apa mereknya ya. Kalau terus ngomong kalau ngerem harus pakai rem depan dulu, no problem penulis kalau motornya itu motor rem tromol. Kenapa? Soalnya ya nggak bisa pakem-pakem banget gitu loh. Penulis itu kalau rem di motor yang pakai rem tromol itu lebih sering nggak pakemnya daripada pakem. Ya mungkin entah salah pabriknya atau gimana, pokoknya kalau rem depan tromol itu lebih sering nggak pakemnya. Resiko selip gara-gara rem depan itu jarang banget. Nah yang di Inggris kan pakai acuan itu mulai dari zaman susah ya, mulai dari zaman perang dunia katanya ya. Wajar sih kalau zaman dulu itu ngomong rem depan yang wajib didahulukan. Kalau sekarang menurut penulis enggak. Ya mungkinlah mereka itu negara maju, rem itu pasti diatur dengan baik, nggak kayak Indonesia kadang over. Ya kita nggak bisa pakai acuan merek Honda lah. Honda itu ya kadang pakem, terlalu pakem, kadang ya nggak pakem. Kayak contohnya motor penulis Honda Beat itu rem depannya nggak pakem, kacau memang. Padahal itu kampas remnya asli itu, bawaan lah, sampai sekarang nggak pernah ganti-ganti, nggak pakem. Tapi ya gara-gara nggak pakem itu mungkin nggak habis-habis ya. Ya entahlah itu masih. Ya wis jangan urusi merek lah wis. Yang jelas ajaran ngerem depan dulu itu adalah peninggalan masa lalu, bukan ciptaan masa sekarang. Penulis pernah debat dengan orang Inggris yang bekas instrukturnya apa itu ya, pokoknya bekas instrukturnya sekolah berkendara di Inggris. Penulis tanya, di mana ada buktinya bahwa kalau ngerem depan itu lebih aman? Dia nggak bisa nunjukkan. Apa sudah pernah buktikan sendiri rem depan atau belakang? Ngomongnya, oh iya sudah nyoba gini. Ya nyoba siapa? Ternyata bukan dia sendiri. Katanya dia sudah nyoba banyak banget itu. Tapi ya ternyata ya sedikit lah dia nyoba. Terus penulis tanya, dia kan ngakunya ngomong sudah nyoba cara bermacam-macam cara mengemudi, coba banyak motor gitu ya. Terus penulis tanya, di skuter pernah nggak? Penulis pengennya ngomong matik, tapi sana kan nggak ada matik, adanya skuter ya. Di skuter ada nggak? Dia komentarnya apa soal skuter? Oh enggak, skuter itu motor bahaya. Kenapa kok sampai bahaya? Iya karena kalau dia menerapkan teknik mengerem seperti yang ia lakukan itu, gampang jatuhnya. Jadi kalau di motor laki ya, terutama motor gede, itu beban motor itu banyak yang di depan. Jadi karena banyak di depan,
grip ban depan itu besar. Jadi kan motor moge itu kan bannya selain lebar, berat juga kan, lebih dari 200 kilo malah seringnya. Jarang-jarang yang kurang dari 200 kilo. Nah itu kan dengan berat itu kan bikin grip besar. Jadi ya kalau mungkin ngeremnya pakai rem depan itu nggak terlalu resiko jatuh dibanding dengan motor kecil-kecil itu, yang motor bebek, motor ya 150 cc lah. Nah ini makin parah lagi di motor yang macam motor skuter matic. Karena apa? Motor matic itu kan beratnya lebih banyak yang di belakang. Nah kalau lebih banyak di belakang ya otomatis itu beban di ban depan itu sedikit. Karena selain motornya ringan, terus bannya juga lebih kecil, terus bebannya juga di belakang. Grip ban depan pada saat mulai mengerem itu kecil, nggak bisa besar. Jadi lebih mudah kepreset, lebih mudah jatuh. Itu makanya orang barat ngomong bahaya. Jadi makanya kalau kita lihat berita-berita orang barat naik skuter itu jatuh, ya karena teknik itu. Karena orang barat kalau ngeremnya depan dulu, terutama yang sekitarnya Inggris itu, yang Eropa gitu. Kalau yang Amerika enggak ya, yang Amerika mereka sudah pengalaman lah, enggak kayak orang Inggris. Karena ya motornya Amerika kan banyak yang beratnya di belakang juga. Motor chopper, motor model apa sih istilahnya itu ya, softail itu loh. Nah terus itu dari sejarah. Jadi mungkin memang orang Inggris itu merasa pakai rem depan itu mantep. Itu karena ya itu motornya gede, motornya stabil, nggak kayak motor matic. Di rem depan resiko terpeleset sekalipun resiko jatuhnya lebih sedikit daripada motor kecil-kecil di Indonesia, apalagi skuter matic. Tapi tetap ya penulis tanyai motor-motor yang ringan-ringan itu nggak pernah nyoba. Padahal ya di sini itu 90% motornya motor ringan-ringan semua, skuter semua kan. Jadi ajaran Inggris ngerem depan dulu itu nggak bisa diterapkan di Indonesia. Karena apa? Mereka ngomong skuter itu motor berbahaya, padahal di sini skuter itu motor mayoritas. Karena menurut instruktur mereka saja ngomong skuter itu bahaya, ya jangan dituruti omongan mereka. Karena mereka nggak ngerti gimana caranya bikin motor skuter aman. Ya wes, itu ya. Ini dari pengalaman orang instruktur yang sudah katanya udah nyoba macam-macam cara, tapi ya tetap ngomong skuter bahaya. Yang unik lagi soal rem itu adalah dari yaitu Jusri Purubuhu. Nah ini kan ngomongnya lebih aneh lagi teorinya. Kalau kecepatan rendah di bawah 30 itu dilarang pakai rem depan, harus pakai rem belakang. Kalau di antara 30 sampai 80 dua-duanya, di atas 80 pakai rem depan. Wah, edan. Itu entah itu dari mana pengalamannya. Emang apa dia pernah naik skuter kayak depan ini, Mio, atau naik Honda Beat, naik
Vario terus touring. Yang penulis tahu itu dia itu punyanya motor Harley Davidson yang besar itu. Ya entahlah apa pengalaman dia ini bisa diterapkan, karena kita tahu sendiri ya, banyak yang tahu lah ya, rem Harley Davidson itu enggak sip, remnya sering ngeblong, sering kurang pakem. Nah, motor kurang pakem kok dipakai contoh, nggak bisa dong. Dan perhatikan ya, waktu di sekolah safety riding itu mungkin ada demo pengereman. Demo pengeremannya, demonya orang goblok. Dia apa? Ngerem belakang itu sampai terkunci. Goblok kan itu. Goblok banget. Di mana-mana di sekolah mengemudi luar negeri itu nggak ada orang yang praktek itu kalau ngerem sampai bannya terkunci, sampai bannya ngelok. Nggak ada itu, nggak ada yang kayak praktek kayak ya praktek gobloknya sekolah eco riding, safety riding di Indonesia. Nggak ada yang praktek kayak gitu. Terus kalau rem mendadak itu ditunjukkan nungging gitu, stopi, jadi ban belakang bisa ngangkat tinggi gitu. Lah itu goblok juga itu. Mana ada orang ngerem stopi itu? Ya gerubak ke depan kan. Enggak pernah kayak gitu. Coba Alis. Orang kalau mau stopi itu pasti kan pakai gaya-gayaan, nggak pakai duduk normal kan, duduk tegak gini terus stopi. Mana ayo, pasti pakai berdiri terus dinjut motornya, terus baru bisa stopi. Itu kok pakai demonya stopi sih, nggak masuk akal, nggak realistis itu. Nah, jadi demonya itu membandingkan antara cara yang menurut mereka benar dengan cara-cara goblok yang tentu aja kayak apa, ajaran mereka kayak bener gitu, kayak yang paling bener gitu. Padahal enggak. Teknik di dunia itu enggak ada yang apa nyuruh kalau ngerem itu rem belakang tok. Mana? Enggak ada. Teknik ngerem belakang tok itu nggak ada di dunia, nggak ada yang menganut. Ngapain dipakai contoh? Ya itulah apa namanya, apa mau mencuci otak rider itu gitu, mencuci otak tapi hasilnya bikin bahaya. Wes ngeri lah. Orang-orang yang ngajari safety riding itu dosa itu, ngajari sesuatu yang isinya bohong semua. Ya harusnya kalau mereka ngajarin ya sesuatu yang aman, bandingkannya yang bener. Membandingkan itu harusnya ya, kalau misalnya mereka itu nganggep rem depan itu lebih pakem, ya wis ngerem dari kecepatan 100 km/jam di jalan mulus kosong, ya cari tempat lah. Masa gak nemu tempat yang bisa jalan 100 km/jam? Masa yang uji rem cuma dari kecepatan 40 ngajarnya? Nggak masuk akal itu. Mana ada orang jalan sekarang pakai motor 40 km/jam kalau jalannya lempeng. Emak-emak aja jalan 80, jalan 60 gitu kok jalan 40. Nggak mungkin kan? Ya kayak gitulah ajaran-ajaran ngawur itu. Makanya kita nggak pernah lihat ada demo jalan 100 km/jam itu, karena teknik mereka itu teknik berbahaya. Nggak mungkin mereka pede bisa ngerem dari kecepatan 100 km/jam, apalagi kalau motornya ganti-ganti. Misalnya pas demo ini pakai motor ini, demo ini pakai motor ini, mereka nggak akan pede. Karena apa? Teknik mereka berbahaya, mematikan, bisa patah tulang atau macam-macam ya, sampai meninggal dunia bisa walau coba demo. Makanya mereka nggak melakukan demo itu,
karena teknik mereka salah. Teknik salah tapi diajarkan, dipercaya seakan-akan bener, tapi nggak ada dasar ilmunya, nggak ada dasar penelitiannya, nggak ada dasar pembuktiannya. Kalau misalnya ya dibandingkan, penulis yakin mereka yang ngeremnya depan duluan itu caranya seakan-akan sok yakin, tapi nggak bisa berhenti. Ini sudah penulis lihat sendiri sering. Orang yang kalau ngeremnya pakai rem depan, itu pasti ngeremnya itu nggak sip, terlalu jauh, terlalu makan tempat. Jadi ya mau gimana lagi lah, sok yakin, sok pede, tapi ngeremnya nggak bisa pakem, kalah sama emak-emak itu. Ya gimana ya, kalau ngerem belakang dulu itu ya, grip ban depan itu jadi lebih besar. Jadi waktu awal ngerem itu grip ban depan itu nggak ada ya, sebelum kita ngerem itu grip ban depan itu nggak ada. Karena apa? Beban seimbang, apalagi kalau motor bebannya di belakang. Itu nggak ada sama sekali grip ban depan itu. Grip ban depan itu mulai muncul ketika motor sudah ketika beban motor sudah mulai ke depan. Jadi ketika motor sudah hayut jut gitu ke depan, nah itu baru gripnya ban depan mulai besar. Nah, kalau kita ngerem awal itu terlalu depan dulu, kita bisa salah perkiraan grip ban depan itu berapa. Apalagi kalau jalannya berubah-ubah kondisinya, kadang basah, kadang apa. Dengan mengerem belakang dulu, kita jadi tahu grip jalan itu kondisinya seperti apa. Kita jadi bisa memperkirakan seberapa besar tenaga yang kita butuhkan untuk ngerem depan. Kalau kita langsung pertama pakai rem depan, gak ada awalan, ban pertama itu lemah gripnya. Kalau gripnya lemah, resiko jatuh, resiko licin itu besar. Makanya jadi muncul teknik squeeze itu diterjemahkan menjadi dilepas tekan. Padahal aslinya teknik squeeze itu nggak gitu loh. Ngawur kok istilahnya JDDC itu. Ngajarinya ngawur. Karena mereka nggak pernah membuktikan sendiri, mereka nggak pernah praktek sendiri. Cuma asal ngomong doang, cedes, ini paling benar, nggak pernah praktek. Mereka itu paling di jalan nyetirnya juga nggak gitu. Ya kita jangan mudah percaya lah dengan sekolah safety riding yang kalau untuk ikut kursus mereka harus bayar 700.000, bayar 1 juta. Bayar 1 juta tapi ilmu mereka nggak jelas. Bayar 1 juta tapi itu cuma untuk prasarana toh, tapi dasar ilmu mereka ngawur. Rugi kita. Bayar 1 juta tapi malah dapat ilmu yang mencelakakan kita. Mungkin ada yang gratis tapi sama aja, sama-sama ngawurnya. Entah deh. Namanya sekolah safety riding itu harusnya prakteknya yang bener. Terus selain itu soal pengereman sudah, soal klakson. Klakson itu penting. Bukan untuk marah-marah, tapi untuk memberikan yang lain bahwa kita mau lewat. Mungkin kalau yang lihat video penulis
bahas oli, review oli Mestran untuk diesel yang SAE40. Mungkin lihat penulis ngebel-ngebel ke motor depan itu ya. Penulis ngebel-ngebel ke motor depan itu alasannya apa? Karena itu motor gak jelas mau ke kiri atau ke kanan. Padahal nggak ada tanda, dia di tengah-tengah jalan. Kalau lihat tandanya dia mau belok ke kanan, tapi dia nggak ngasih tanda. Kalau anak ABG yang baru belajar gitu, lihat cara kayak gitu gimana reaksinya? Pasti disalip lewat kanan, karena dipikir yang lewat kanan itu nyalip yang paling bener. Tapi rider goblok kayak yang penulis bel-bel itu, beloknya dia pasti akan mendadak. Mungkin pas lagi belok nyalakan lampu belok, kayak gitu. Mau nggak dibel gimana? Itu wajib dibel, karena kita ingin tahu itu orang mau kemana. Kita ada belakangnya. Kalau kita lambat itu jalur cepat. Kalau penulis ikut lambat, penulis bakal ketabrak dari belakang. Itu rider yang ya rider itu rider ngawur, gak usah digubris ya. Lanjut terus, klakson itu penting. Makanya klakson itu ditempatkan di posisi yang paling mudah selain Honda ya. Kalau Honda nggak tahu kenapa tuh kok malah dianggap lampu belok lebih penting daripada klakson, sehingga lampu belok dibuat lebih mudah dijangkau daripada klakson. Ini nggak jelas lah Honda itu standar keselamatannya gimana. Oh ya, lomba safety riding itu yang mengadakan kan juga Honda. Yang jelas klakson itu dipakai untuk kondisi dimana kita harus memberitahukan orang lain bahwa motor kita mau lewat. Jadi orang nyebrang yang nggak tahu itu wajib dibel, diklakson. Motor atau mobil yang jalannya ngaco itu wajib diklakson. Nah sekarang soal ajaran safety riding Honda itu, ngajari slalom, ngajari sepeda lambat. Slalomnya slalom lambat ada, slalom kebut-kebutan ada. Tapi tikungannya tikungan sangat lambat. Jalannya harus jalan 120. Penulis nggak tahu kenapa, apa hubungannya itu dengan safety riding. Safety riding itu lebih banyak terjadi di jalan lurus, atau kalau menikungnya bukan menikung lambat kayak gitu. Jadi kita berkendara di jalan itu, kalau jalannya pas lagi rame, ada kendaraan kiri kanan gitu, kita nggak harus kebut, nggak harus kencang, nggak sama kayak yang diajarkan di sekolah safety riding. Terus berjalan lambat di titian, itu kapan terjadi? Kapan akan terjadi? Ngapain kok rider-rider disuruh dipaksa harus bisa jalan lambat di kondisi seperti itu? Wes gini aja lah. Pernah kan ada polisi melakukan uji SIM itu. Uji SIM kan semacam itu, slalom lambat, tapi gagal. Pak polisinya aja gagal. Gitu kok disuruh orang-orang bisa berkendara kayak gitu. Apa emang kalau jago berkendara kayak gitu di jalan bisa lebih aman? Ya enggak lah. Yang harus dihadapi pengendara di jalan itu apa? Kemampuan mengerem. Kemampuan mengerem, terus apa lagi ya? Ya itu pakai klakson. Ready, standby. Maaf sih. Nah soal naruh jari di tuas rem, itu juga sekolah safety riding Indonesia itu ngawur banget lah. Karena apa? Di mana-mana ya di luar negeri itu disuruh menyiapkan jari di tuas rem. Tujuannya apa? Cover the brake itu. Tujuannya siap kalau mau ngerem.
Tapi orang di Indonesia di gimana? Nggak boleh, dilarang. Katanya kalau naruh jari di tuas rem itu pas kalau refleks nekan remnya pasti terlalu keras. Refleksnya nanti pas nekan rem terlalu keras. Padahal enggak. Justru dengan menaruh jari di tuas rem itu kita ngerem itu lebih nyantai, lebih siap, lebih ready, nggak panik. Justru kalau jari nggak di tuas rem, kalau kita sudah kena tuas rem, sudah bisa pegang tuas rem, itu ngeremnya jadi berlebihan. Itu pengalaman penulis pribadi, itu pengalaman dari banyak rider. Dan yang diajarkan JDDC jelas bukan dari pengalaman. Nggak yakin penulis justru itu naik sepeda motor tiap hari. Apalagi ya, selain soal cover the brake, soal ya wis nggak sempat lah, ya wis lah, penulis potong dulu. Pokoknya intinya sekolah safety riding Indonesia itu sangat meragukan sumber ilmunya dari mana. Bukan dari pandangan rider, bukan dari pandangan percobaan, bukan dari penelitian, tapi asal jeplak. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.